Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati di Honian Channel hari ini, Selasa 27 Mei 2025, hari biasa pekan ke-6 Paskah. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 16 ayat 5 sampai dengan ayat 11. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum." Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana perasaan kita ketika ditinggalkan seseorang yang sangat dekat di hati? Pastilah sedih dan sepi. Sedih karena tidak akan bersamanya lagi, karena tidak akan ada sukacita dan candaria bersamanya. Kita akan merasa sepi karena ditinggalkan dan ada rasa kehilangan. Dapat dikatakan perasaan kosong menggelayuti hati kita. Saudara-saudari yang terkasih, perasaan sedih, sepi, dan kosong sedang memenuhi hati para rasul ketika Yesus hendak meninggalkan mereka. Mereka merasa seolah-olah kehilangan seluruh harapan hidup. Bagaimana tidak? Karena selama ini hanya pada Yesus mereka menaruh seluruh hidup dan harapan, tetapi ternyata sia-sia. Saudara-saudari yang terkasih, dalam situasi sedih, sepi, putus asa, hancur, dan kosong itulah Yesus menjanjikan Roh Penghibur. Ia pergi ke rumah Bapa untuk menjamin kedatangan Roh Penghibur, Roh Kebenaran, Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus adalah bukti bahwa ketidakpercayaan akan hal itu adalah dosa. Percayalah bahwa keadilan telah terpenuhi dengan kembalinya Yesus kepada Bapa dan bahwa penguasa kejahatan telah dikalahkan. Saudara-saudari yang terkasih, seperti dikatakan dalam Injil tadi, sebelum naik ke surga, Yesus meninggalkan pesan berharga kepada para murid bahwa betapa pentingnya Ia meninggalkan mereka dan naik ke surga. "Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu." Yesus tahu bahwa melanjutkan karya-karyanya melalui para murid akan menghadapi berbagai tantangan dan cobaan. Dengan itu, untuk percaya kepada Tuhan yang diwartakan, butuh perjuangan yang pantang menyerah. Dan hal itu yang namanya kekuatan ilahi dan penghiburan sangatlah dibutuhkan oleh para murid untuk meneruskan karya-karya Yesus di bumi ini setelah Dia naik ke surga. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Kisah Para Rasul tertulis, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kisah Rasul 16 ayat 38. Demikian kata Paulus kepada penjaga penjara yang akan bunuh diri karena melihat pintu-pintu penjara terbuka. Doa dan nyanyian pujian kepada Tuhan yang dilakukan oleh Paulus dan Silas berbuahkan mukjizat. Tiba-tiba terjadi gempa bumi sehingga pintu-pintu penjara terbuka lebar. Orang benar dan baik memang senantiasa berada dalam perlindungan dan kuasa Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas ini selayaknya menjadi acuan atau pedoman cara hidup dan cara bertindak kita sebagai orang beriman atau beragama. Mungkin kita sedang mengalami atau menghadapi tekanan, ancaman, atau teror
dari orang-orang yang kurang beriman atau kurang bermoral. Entah hal itu terjadi di dalam masyarakat pada umumnya maupun di tempat kerja. Jika mengalami hal yang demikian itu, kami harapkan Anda berdoa dan memuji Tuhan. Berdoa berarti mengarahkan atau mempersembahkan hati, budi, jiwa, dan tubuh sepenuhnya kepada Tuhan, seraya dengan rendah hati mohon rahmat sesuai apa yang kita butuhkan demi keselamatan jiwa kita sendiri maupun jiwa orang lain. Doa yang demikian pasti akan dikabulkan oleh Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Paulus dan Silas meninggalkan sebuah warisan berharga bagi gereja tentang cara beriman yang sesungguhnya. Dasar pengharapan gereja adalah sabda Yesus sendiri. Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Yohanes 16 ayat 8 sampai dengan 9. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah Roh Kudus yang Engkau curahkan kepadaku. Aku mohon ampun karena aku lebih sering tidak menyadari kehadiran Roh-Mu. Ajarilah aku untuk selalu hidup dalam tuntunannya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.